Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku yang cerdas. Marilah kita belajar matematika. Selanjutnya pada kesempatan ini kita masuk ke bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum kita melanjutkan ke relasi dan fungsi, semoga anak-anakku yang cerdas pada saat ini semua sehat walafiat, terhindar dari dampak COVID-19. Anak-anakku, pada relasi dan fungsi ada beberapa bahan yang harus kalian siapkan sebelum belajar. Yang pertama tentunya e-book kalian, yaitu buku matematika kelas 8 semester 1. Kemudian buku tulis untuk catatan, begitu juga untuk buku berpetak nanti untuk praktek pada saat membahas relasi dan fungsi. Pertama yang kita bahas yaitu bab 3 tentang relasi dan fungsi. Yang A relasi, yang B fungsi. Oke. Relasi. 1. Memahami konsep relasi dua himpunan. Kedua, menyajikan relasi. Satu, memahami konsep relasi dua himpunan. Contoh, Risa, Santi, Adit, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adit membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Misalkan A atau himpunan A sama dengan himpunan nama siswa, B, himpunan B sama dengan himpunan jenis buku yang dibeli, maka hubungan atau relasi antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping. Ada himpunan A yang anggotanya adalah siswa, yaitu Resa, Santi, Adib, dan Bara. Ada himpunan B yang anggotanya adalah buku, yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, relasinya apa? Mari kita lanjutkan. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan atau relasi berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Yang warna merah sebagai anggota himpunan A, sedangkan yang warna hijau sebagai anggota himpunan B. Dari relasi himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Relasi, hubungannya. Dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Jadi relasi ini bisa dibalik dari A ke B, bisa juga dari B ke A. Nah, yang dari B ke A sebagai berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Tetap yang merah sebagai anggota himpunan A, yang hijau sebagai anggota himpunan B. Relasi atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Jadi berbeda hubungannya. Kalau hubungan dari A ke B adalah buku yang dibeli, kalau hubungan dari B ke A, siswa yang membeli. Nah, menyajikan relasi. A, relasi dapat disajikan dengan diagram panah. Yaitu himpunan A ke himpunan B. Relasinya ditulis di atas buku yang dibeli. Maka membacanya, buku yang dibeli Risa, novel. Buku yang dibeli Santi, novel. Buku yang dibeli Adib, buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara, buku pertanian. Dengan relasi siswa yang membeli novel, atau siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer, buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara.
Yang B, relasi dapat disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Ya. Relasi yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan R sama dengan himpunan. Risa berpasangan dengan novel, Santi berpasangan dengan novel, Adi berpasangan dengan buku komputer, Adi berpasangan dengan buku kesehatan, Bara berpasangan dengan pertanian. Relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A. Himpunan R sama dengan himpunan novel berpasangan dengan Risa, dan seterusnya. C. Relasi bisa disajikan dengan diagram Kartesius. Jadi adanya koordinat Kartesius. Ya, ada sumbu A, ada sumbu B. Maksudnya ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau dalam koordinat Kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini diubah. Ada himpunan A, ada himpunan B. Ya, sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Risa membeli novel, ada titik noktah. Kemudian Santi membeli novel, dan seterusnya. Oke, mungkin kalian bisa memahami. Nanti jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Saya lanjutkan. Ya, fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Dalam membahas fungsi ada 5 yang harus kita bahas. 1. Memahami konsep fungsi. 2. Fungsi korespondensi satu-satu atau hubungan satu-satu. 3. Notasi fungsi. 4. Daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil fungsi atau ring. Yang 5, fungsi linear. Linear itu pangkat paling tinggi 1. Sehingga kelak nanti kalian akan mengenal fungsi linear dan fungsi kuadrat. Memahami konsep fungsi. Ada 2 contoh fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan kalau fungsi. Ada himpunan A, ada himpunan B. A dipetakan ke X. Atau A punya bayangan X. B petakan ke Y. C dipetakan ke Z. Dan seterusnya. Tapi ya bukan fungsi. A dipetakan ke X. B tidak punya teman, tidak punya peta. C juga punya teman. Nah, himpunan A itu yang disebut daerah asal. B, daerah kawan. Yang kena panah itu disebut daerah hasil. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Lihat yang fungsi. Setiap anggota A itu punya pasangan. Dan hanya 1 pasangannya di B. Misalnya gambar yang baris kedua. Baris yang kedua. Baris yang kedua. Sebentar ya. Nah. Baris yang kedua. Karena tadi. Nah ini ya. A dipasangkan dengan Z, B dipasangkan dengan Z, C dipasangkan dengan X. Jadi A punya pasangan hanya Z, B punya pasangan hanya Z, C hanya punya pasangan dengan X. Artinya himpunan A itu semuanya punya pasangan. Itu ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan. B tidak harus habis, nggak apa-apa. Oke. Kalau bukan fungsi, nah, coba perhatikan gambar di sampingnya yang bukan fungsi. A dipasangkan ke X, B tidak punya pasangan. C dipasangkan ke Z. Karena ada anggota A yang tidak punya pasangan, maka hubungan ini bukan fungsi. Oke. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari 1 pasangan. Ciri-ciri hubungan yang seperti ini adalah bukan fungsi. Kesimpulannya, sifat-sifat dari fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah A. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Ini
Cirinya ini. Jadi ciri fungsi atau pemetaan itu, anggota A habis dipetakan, anggota A hanya mempunyai satu anggota di B. Jika banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan NA dan banyak anggota B dilambangkan dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Artinya, jumlah anggota B pangkat jumlah anggota A. Itu rumus pemetaan atau rumus fungsi dari A ke B. Bagaimana kalau sebaliknya? Rumus fungsi atau pemetaan dari B ke A, jumlah anggota A pangkat jumlah anggota B. Ditulis NA pangkat NB. 2. Fungsi korespondensi satu-satu atau pasangan satu-satu. Ada fungsi, ada korespondensi satu-satu. Contoh fungsi ada 6 diagram. Contoh korespondensi satu-satu juga ada 6 diagram. Kalian perhatikan, bedakan gambar kanan dan kiri yang ada di layar. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ini untuk gambar yang kiri. Gambar yang kanan, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Untuk korespondensi satu-satu syaratnya tambah. Kalau fungsi atau pemetaan, setiap anggota A mempunyai pasangan dengan tepat di B, tapi kalau korespondensi satu-satu, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Sehingga pada korespondensi satu-satu, jumlah anggota A harus sama dengan jumlah anggota B. Nah, perhatikan kesimpulan berikut ini. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. A. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Atau boleh disimpulkan lebih kerucut lagi, kalau korespondensi satu-satu pasti fungsi, kalau fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Jika terdapat himpunan A dan himpunan B, jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B sama dengan N, maka banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N dikurang 1 kali N dikurang 2 kali N dikurang 3 dan seterusnya. Dikatakan dalam matematika faktorial N atau N faktorial. Kalau jumlahnya anggota A itu 3, jumlah anggota B sama dengan 3, maka 3 faktorial jumlah anggotanya. Yaitu 3 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, huruf G, atau H. Sebut saja fungsi F, G guna H hasil. Sama, jadi F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan fungsi A dipetakan ke B. Mungkin nanti membacanya ada di bawah. Ya cukup itu dibaca F titik 2A B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F X dipetakan Y atau F X dipetakan ke Fx atau F X dipetakan ke Y sama dengan Fx. Cara bacanya, perhatikan. F titik 2X garis panah Y dibaca F memetakan X ke Y. Maka bawahnya tentunya F itu fungsi
boleh langsung disebut fungsi gitu aja. Fungsi memetakan X ke Fx. Itu dibaca F memetakan X ke Fx. Berikutnya, F memetakan X ke Y. Y sama dengan Fx. Atau dibaca F memetakan X ke Y. Y sama dengan Fx. Y merupakan peta atau bayangan. X, nilai fungsi dari X, ditulis Y sama dengan Fx. Maka pada sumbu koordinat kartesius, itu ada sumbu X, ada sumbu hasil pemetaannya, Y, biasanya disebut fungsi X atau Fx. X merupakan prapeta dari Fx, atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat negatif 1, Y. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat negatif 1, Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau ring fungsi. Ya, jadi nanti ada domain, ada kodomain, ada daerah hasil. Ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah ring atau daerah hasil. Yang keempat, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Pada fungsi. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Relasinya disebut fungsi. Itu ada tanda panah. Ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Itu yang disebut daerah asal. Fungsinya adalah F. B, 3, 5, 7, 9, 11. Itu yang disebut daerah kawan. Nah, yang kena panah, 3, 5, 7, 9 itu disebut ring atau daerah hasil. Fungsi F memetakan A ke B. A himpunan 1, 2, 3, 4 disebut daerah asal atau domain. B sama dengan himpunan 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3. Ditulis F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5. Ditulis F2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7. Ditulis F3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Yang kena panah, yaitu himpunan 3, 5, 7, 9, disebut daerah hasil. Jadi kita mengenal daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, dan relasi. Relasinya ada di atas. Ya, ingat, relasinya ada di atas. Yang depan itu daerah asal, yang belakang daerah hasil, yang kena panah daerah kawan, yang kena panah disebut daerah hasil. B. Fungsi dalam bentuk F memetakan X ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang tak terbatas. Daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan nilai Fx. Yang kelima, fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax ditambah B. Ciri dari fungsi linear mempunyai pangkat paling tinggi 1 pada X-nya. Sehingga karena pangkatnya paling tinggi 1, maka disebut fungsi linear. Kalau pangkatnya 2, ya fungsi kuadrat. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax ditambah B, dengan A tidak sama dengan 0, dan AB anggota bilangan real. Fungsi linear dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel atau grafik. Di sini sudah menyeluruh. Jadi relasi di sini nanti bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tentunya fungsi linear, bisa dengan tabel atau bisa dengan grafik. Grafiknya tentunya adalah koordinat kartesius. Grafik fungsi linear, F memetakan bilangan real ke bilangan real. Ditulis F.2R tanda panah R. Digambarkan dengan aturan sebagai berikut.
Ada nomor 1 sampai 9, ada daerah asal, ada gambar grafik, ada keterangan. Nomor 1, himpunan X sedemikian sehingga X anggota himpunan bilangan real. Atau di sana terbuka pada gambarnya tanda panah kanan kiri tak terhingga, keterangannya titik ujung grafik paling kiri dan titik ujung grafik paling kanan. Seperti itu. Ya, artinya memanjang ke kiri tak terhingga, memanjang ke kanan tak terhingga. Berbeda dengan nomor 2. Himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari A, X anggota bilangan real. Atau ya ada terbuka, kemudian ada A. Gambar grafiknya ke kiri tak terhingga, ke kanan dibatasi dengan lobang. Artinya lobang itu tidak ikut karena hanya kurang dari. Kalau ada sama dengannya, maka lobangnya tertutup atau berupa noktah. Titik ujung grafik paling kiri ya terbuka, dan titik ujung grafik paling kanan berlobang. Artinya pada titik itu lobang itu tidak ikut karena tandanya kurang dari. 3. Nomor 3. Himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan A, X anggota bilangan real. Atau ke kiri tak terhingga sampai A. Gambar grafiknya ke kiri tak terhingga, A tertutup. Artinya A ikut. Titik ujung grafik paling kiri terbuka dan titik ujung grafik paling kanan tidak berlobang, tertutup. Karena ada kurang dari sama dengan, maka A ikut. Mungkin penjelasan 4 sampai 9 bisa kalian pelajari dan seterusnya. Demikianlah anak-anak apa yang Pak Tis sampaikan pada pembahasan bab 3 tentang relasi dan fungsi. Semoga kalian berhasil. Jangan lupa pelajari e-book kalian yang telah Pak Tis berikan melalui media telepon kalian. Dipelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti pada saat tatap muka, kita bisa belajar dari buku yang tercetak yang ada di perpustakaan. Atau bagi kalian yang sudah menerima buku, bisa kalian buka buku matematika SMP atau MTS kelas 8 semester 1. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.